Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi, yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas UAS dengan matkul IPS yang dengan bertemakan antropologi. A few moments later. Baiklah, langsung saja pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan apa itu antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek, baik sebagai makhluk biologis maupun sosial budaya secara menyeluruh. Kemudian pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berartikan manusia, dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Secara sederhana, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, mulai dari asal-usul, perkembangan fisik, kebudayaan, hingga perilaku dan kehidupan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ringkasan ilmu antropologi adalah ilmu yang mengkaji manusia secara menyeluruh dengan fokus pada keragaman biologis dan budaya. Ilmu ini membantu memahami perbedaan cara hidup manusia dan alasan dibaliknya. Kemudian inti dari ilmu ini adalah memahami manusia dari dua sisi sekaligus, baik dari itu sisi biologis sebagai makhluk ciptaan yang memiliki tubuh dan sifat alamiah, kemudian dari sisi sosial dan budaya sebagai makhluk yang wajib hidup berkelompok dan sosial, selalu menciptakan kebiasaan serta aturan hidup. Kemudian kesalahpahaman umum tentang antropologi. Antropologi sering diartikan atau disalahpahami hanya mempelajari fosil, masyarakat terpencil atau budaya kuno. Padahal antropologi juga mengkaji masyarakat modern, globalisasi, perubahan budaya, dan kehidupan urban. Contoh penerapan antropologi. Antropologi digunakan untuk menganalisis perbedaan perspektif budaya, termasuk dalam bidang pendidikan, urbanisasi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Contoh sikat, perilaku masyarakat yang tetap mempertahankan kebiasaan lama memerlukan pendekatan pemahaman budaya, bukan hanya aturan formal. Kemudian konsep-konsep dasar utama. 1. Manusia sebagai makhluk budaya. Manusia berbeda dengan hewan karena selain memiliki pikiran, berakal, itulah manusia mampu menciptakan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mengembangkan pengetahuan yang diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Inilah yang disebut kebudayaan. Kemudian kebudayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, didapat dari proses belajar, bukan bawaan lahir. Kebudayaan mencakup gagasan, pikiran seperti aturan, nilai dan kepercayaan, perilaku seperti kebiasaan dan tata cara berperilaku, bendahara hasil karya seperti rumah, alat, pertanian, pakaian, dan makanan khas. Sifat kebudayaan itu dipelajari, diwariskan, dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, saling berinteraksi satu sama lain, memiliki aturan dan kebiasaan yang sama, serta merasa sebagai satu kesatuan. Tanpa adanya masyarakat, kebudayaan tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Realitivitas budaya adalah pandangan yang menyatakan bahwa setiap kebudayaan memiliki keunikan, kelebihan, dan alasan keberadaannya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan sejarah. Artinya, tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya setara. Kita tidak boleh menilai kebudayaan orang lain. Kita tidak boleh menilai kebudayaan lain hanya menggunakan ukuran kebudayaan kita sendiri. Etnosentrisme adalah sikap yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya adalah yang paling benar, paling baik, paling unggul, dan menjadi patokan bagi kebudayaan yang lain.
Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.